Ketika seorang yang mengaku beriman telah melaksanakan perintah Allah dalam ya ayyuhalladzina amanu, atau telah menjauhi larangan Allah yang terdapat dalam ya ayyuhalladzina amanu, maka orang tersebut mendapat label innamal mu'minuna. Itulah sebetul-betul orang yang beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ashabihil ghurril mayamin, wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal. Allahumma aftah masami'a qulubina dzikrik wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sama kita hormati, kita sayangi Habibana al-Mahbub Al-Ustaz Ali bin Ahmad Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, mari kita buka Al-Quran Suratul Ahzab ayat ke-70 dan 71, halaman mushafnya 427. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan, dimulai dengan panggilan yang begitu mesra kepada setiap hambanya yang mengaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman. Siapa saja, siapa saja. Orang mananya? Orang mana aja. Suku apa? Suku apa saja. Tanpa beda. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena memang ajaran kita ini panduannya adalah iman dan Islam. Ketika seorang sudah meyakini amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri. Kalau dalam akidahnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kitab akidah, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Maka ya sudah, semua sama di mata Allah tabaraka wa taala. Adapun pemahaman, interpretasi, aliran, madhab, akidah, itu semua Allah nggak kenal sebutan itu. Dan Allah tidak perkenalkan. Yang Allah perkenalkan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran, ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu terulang 89 kali. Ini mesti kita kenal, baca, pelajari, dan pahami. Memang sih tentunya kalau kajian yang seperti bulanan seperti ini mungkin nggak bisa merangkumnya, karena ketemuan sebulan sekali. Nah mungkin seperti Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad yang hari-hari bersama jamaah di sini, itu perlu tuh ya menyampaikan kepada jamaah
tentang hal-hal yang terkait dengan iman kepada Allah ini. Dan ingat, setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, isinya apa sih? Nah, nih, perhatikan nih. Jangan ada yang ngantuk, dengarkan dengan seksama. Setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, isinya satu di antara dua, atau bahkan keduanya sekaligus. Satu di antara dua atau dua sekaligus. Apa itu? Ada kalanya tuntutan Allah berisikan perintah. Apa? Tuntutan Allah kepada orang yang beriman berisikan perintah. Bila perintahnya dikerjakan, maka layak orang tersebut mengaku dirinya seorang mukmin. Yang kedua, larangan. Tuntutan Allah kepada hambanya berisikan larangannya. Apa tuntutannya? Tinggalkan larangannya. Kalau yang pertama, apa tuntutannya? Ikuti perintahnya. Kalau yang kedua, apa tuntutannya? Jauhi larangannya. Ketika seorang yang mengaku beriman telah melaksanakan perintah Allah dalam ya ayyuhalladzina amanu, atau telah menjauhi larangan Allah yang terdapat dalam ya ayyuhalladzina amanu, maka orang tersebut mendapat label innamal mu'minuna. Itulah sebetul-betul orang yang beriman kepada Allah. Yang masalah, karena umat Islam sudah jauh dari Al-Quran, terlena dengan apa? Sibuk menikmati bacaan selain Al-Quran. Mereka tidak mengenal kewajiban dan tuntutan Allah terhadap mereka yang mengaku beriman kepada Allah. Yang sebelah sini sibuk dengan urusan beda mazhab. Jangankan pemahaman, baru kenal aja langsung nanya mazhab ente apa? La ilaha illallah. Mau sholat nih, mau sholat masih kepo. Ente sholatnya mazhabnya ala apa? Imam kita nih sholat kira-kira ikut mazhab apa? Mau sholat menghadap Allah, masih sibuk dengan berbincang sesuatu yang demi Allah tidak akan ditanya oleh Allah nanti. Tuh. Kan berarti jauh nih. Umat Islam jauh dari landasan fondasi iman. Padahal setiap orang yang beriman harus mengetahui, baca dan pelajari, renungkan dan hayati, lalu ikuti panduan-panduan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Quran surah Al-Ahzab ayat 70 ini dimulai dengan perintah berupa ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Saya Anda dipanggil nih, fulan, ittaqullah. Fulana, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Baik, sekarang apa itu takwa? Kita urai saja. Kata takwa ini diambil dari apa? Kata takwa itu mengikut timbangan kata, sorofnya, runtutannya, ittaqa, yattaqi, ittiqaan, wa taqwan. Diambil dari asal makna kata waqayaki, wiqayatan. Apa itu wiqayah? Wiqayah itu tameng. Tameng pelindung. Bapak kalau lagi demo lihat nggak ada polisi bawa apa? Tameng. Supaya apa? Perlindungan, nggak kena lemparan batu, botol atau amukan massa, pukulan dan lain sebagainya. Itu namanya wiqayah. Nah, arti iltaqa yautaqi ittiqaan, ittaqa yattaqi ittiqaan wa taqwan, artinya seorang yang berlindung dengan
tameng, pelindung tadi. Nah, makna takwa itu pesan ittaqullah ij'alillaha laka wiqayatan minhu ta'ala. Arti bertakwa, lindungi dirimu, tamengi dirimu dari Allah, dan bertakwanya dengan tameng pelindung Allah. Jadi jadikan Allah sebagai tameng pelindungmu dari Allah. Artinya apa? Dari murkanya Allah. Apa tamengnya Allah itu? Perintah-perintahnya. Ikuti perintahnya, maka ketika engkau melaksanakan perintah Allah, berarti kau sedang berlindung diri dengan tameng Allah dari murkanya Allah. Karena ada sebuah doa tuh yang biasa Nabi ajarkan dibaca setelah sholatul witir, yang warid dalam hadis-hadis kita itu. Apa di antara doanya? Allahumma inni a'udzubika min sakhatik. Enggak. Inni a'udzubika min sakhatik. Tuhan, aku berlindung padamu dari murkamu. Itu maknanya apa? Ittaqullah. Jadikan Allah tameng pelindung dari murkanya Allah. Dengan apa? Laksanakan tuntutan perintahnya. Dengan apa? Jauhi larangan-larangannya. Itu maknanya apa? Ittaqullah. Nah, dalam Al-Quran perintah untuk bertakwa kepada Allah banyak terulang-ulang. Ada perintah langsung, ada pemberitahuan tentang keutamaan takwa, dan lain sebagainya. Bahkan janji-janji Allah bagi orang yang mau bertakwa kepadanya. Di antaranya yang sering kita renungkan, baca dalam Quran surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah siapkan, Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang mau menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Tuh, kan sayang-sayang surga. Nah, sekarang di ayat ini fokusnya aplikasi perintah takwa itu dengan satu pesan Allah ini. Apa itu? Waqulu qaulan sadida. Dibuka, waqulu qaulan sadida. Wahai hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang sadid. Terjemahnya apa? Benar. Ya, terjemahnya benar. Itu terjemah bahasa kita nih. Saya ingin urai akar kata sadid itu apa. Kata sadid dari asal kata sadda yasuddu saddan. Sad itu artinya membendung. Sadda yasuddu itu artinya membendung. Makanya bendungan dalam bahasa Arab namanya sad. Di Yaman tuh ada bendungan tertua namanya Saddu Ma'arib. Apa itu bendungan? Sesuatu yang dibuat untuk menampung air agar tidak terbuang percuma. Dibendung, kemudian dibuat celah yang keluar dari situ dimanfaatkan untuk bermacam tujuan. Contoh PLTA, pembangkit listrik tenaga air, untuk menggerakkan motor yang nanti menghasilkan listrik menggunakan tenaga air. Dan gak mungkin airnya air yang debitnya kecil atau yang arusnya rendah, tapi harus menggunakan debit yang banyak dan arus yang deras. Caranya bagaimana? Air yang terkumpul dibendung,
bendung, lalu dibuat celah untuk keluar dari situ air yang deras, debit yang banyak untuk menggerakkan motor hingga keluar yang namanya tenaga listrik. Itu namanya saddu. Bendungan Jatiluhur, dalam bahasa namanya saddu Jatiluhur. Itu asal makna sadda yasuddu. Gerbang kota yang besar disebut dengan siddah. Tuh. Di Cawang ada rumah makan masakan Arab, otista, namanya siddah. Gambarnya gerbang pintu, gerbang kota tuh, ya, bab pintu gerbang itu namanya apa? Siddah. Kapan-kapan Habib Ali boleh ajak situ, ya, siddah. Nah, artinya qaulan sadida secara bahasa nih, ucapan yang dibendung. Jelas ya? Jadi kalau mau ngomong, dibendung dulu. Pastikan yang keluar itu yang bermanfaat. Tuh, gimana gitu? Tadi air tuh dibendung, bikin pintu airnya, betul gak? Ada waktunya, kapan buka, kapan tutup. Betul? Keluar yang bagus-bagus, terus untuk gerakin motor menghasilkan listrik. Itu gambarannya tuh. Jadi Allah perintahkan kita, qaulan sadida, ucapan yang sudah dibendung, nggak keluar dari media ucapan ini kecuali yang bagus, kecuali yang benar, yang jujur, yang udah dibendung. Itu lebih kurang begitu maksudnya, ya. Makanya kakeknya Habibana Ali namanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Di antara ucapan beliau berikan ciri. Beda antara orang beriman dengan orang kafir atau munafik dalam urusan perkataan dan ucapan. Apa kata beliau? Lisanul mu'min, lisannya orang beriman itu wara'a aqli, di belakang akalnya. Jadi nggak mungkin itu lisan terlontar ucapan dari lisan itu kecuali sudah difikir, direnungkan, dipastikan yang keluar itu baik, nggak membawa madarat, nggak menimbulkan fitnah, bukanlah dusta, bukan ghibah, bukan namimah. Tuh lisannya orang beriman, lisannya orang beriman di belakang akalnya, di belakang akalnya. Walisanul kafir atau lisanul munafik amama aqli. Mulutnya, lisannya orang kafir, lisannya orang munafik itu mana? Di depan akalnya. Nyerocos, nggak dipikir dulu. Itu omongan baik apa kagak? Itu omongan salah apa tidak? Itu omongan timbul fitnah apa kagak efeknya? Dan seterusnya. Nggak pakai dipikir, karena memang orang munafik begitu. Sedangkan dalam Al-Quran surah Qaf, surah apa? Qaf. Boleh dibuka Qurannya? Boleh? Boleh dibuka Qurannya? Boleh. Halaman berapa? Halaman 519. Ayat berapa? Ayat ke-18. Tapi kita baca dari ayat ke-16. Yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid iz yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya Allah, Allah, coba dengarkan ini. Allah berfirman, perhatikan firman Allah ini. Jamaah dengar ini.
pemberitahuan dari Allah, yakin ini, kami Allah yang menciptakan Anda semua. Iya, Allah yang ciptakan kita. Maka Allah selalu tahu dengan pasti apa yang terlintas dan yang diragukan, yang dibincangkan oleh hati dan pikiran kita. Orang lain nggak tahu. Bapak tahu nggak apa yang sembunyi di hati saya? Ibu tahu nggak? Nggak tahu. Begitu sebaliknya. Tapi Allah senantiasa tahu dengan pasti, ilm. Karena Allah yang menciptakan kita, jadi tahu semua tentang kita. Baik. Kemudian kata Allah Ta'ala, dan ingatlah kami ini lebih dekat kepada manusia. Dari apa? La ilaha illallah. Ini urat leher atau kerah baju deh kalau kita melihat luar ini. Karena makin dekat banget jaraknya. Dekat banget. Allah lebih dekat dari itu. Maka pastikan dan rasakan, hadirkan pengawasan Allah yang gak terpisah dari kita. Agar setiap kita mau berkata, mau berucap, kita sadar bahwa ada yang mengetahui, ada yang mendengar dan memantaunya. Ini Bu, Pak, jujur nih, demi Allah ini, kalau kita punya kesadaran seperti ini, gak berani kita ngucapin omongan yang kotor. Demi Allah gak berani. Ngumpat orang, gak berani kita. Nyaci orang, gak berani kita. Nyinyir, apalagi. Kenapa? Kita sadar Allah tahu semua apa yang terlintas dalam hati kita. Jangan ucapan yang keluar, yang disembunyikan saja Allah tahu, karena Allah sangat dekat dengan kita. Dan oleh karenanya ketika sedang bersedih, tertimpa musibah, ada ujian dan cobaan, jangan pernah ragu untuk ngadu sama Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Pak, saya ketemu satu orang Habib nih. Habib Ba'alawi nih. Asli Al-Husaini. Ya, lagi ramai itu kan ya sekarang ya. Ini ada satu Habib dikenal orang yang ucapannya manjur banget. Allah. Bib, apa sih rahasianya, Bib? Katanya gitu, pengen tahu kita ya. Habis ngomong apa aja jadi mulu. Bib, apa itu amalannya, Bib? Atau doang amalannya? Ana yakin Allah nggak berpisah dari aneh, selalu bersama aneh, dekat sama aneh. Terus Habib kalau berdoa gimana? Aneh berdoa kalau mohon sesuatu, aneh kayak ngomong main teh, begitu. Kalau kita kan kalau berdoa gimana kira-kira? Ya Allah, saya punya hajat ya Allah. Ya Allah bantu. Dia enggak. Ya Allah, saya punya hajat begini ya Allah. Saya pengen punya ada rumah saya kosong, udah sekian lama. Saya mau jual ya Allah. Tolong ya Allah, jualin rumah saya. Begitu ngomongnya. Kalau kita doa gimana doa? Kayak tadi kan doa kita kan, ya kan? Ya, kadang minta tapi nggak ngerasain ada orang di depan kita. Kalau dia enggak nih Habib, dia doanya kayak ngobrol sama kita berdua gini. Depan dia ada Allah gitu. Ya Allah begini ya Allah. Aneh misalnya, aneh ini besok mau ujian ya Allah. Aneh mau ujiannya ini semua. Babnya ini, tolong ya Allah. Ini ini kasih yang bagus. Begitu ngomongnya. Tuh, kenapa? Dia merasakan kehadiran Allah. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat dari urat nadi kita ini. Lebih dekat dari urat leher kita itu Allah. Aqrabu ilaih. Nah kita ini kenapa? Bentar-bentar ngadu sama selain Allah. Karena nggak ngerasa Allah dekat. Betul nggak? Saya mau tanya Mbak. Kalau kita ngerasa ada orang yang dekat, kita ngadu yang jauh dulu, pengen dekat dulu. Dekat dulu, Bang. Begini Bang. Beras habis Bang. Minyak habis. Dapur kosong Bang. Apa kita ngomong dulu sama tetangga kita yang jauhan? Kagak kan? Ngomong deket dulu. Itu begitu. Ada dua malaikat nih. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri kita nih. Nih. Lihat gak? Kelihatan gak? Hah? Kok gak ngeliat? Kan Allah yang bilang, percaya gak Allah bilang nih? Ada malaikat yang di samping kita kanan, ada sebelah kiri. Percaya gak nih ayat? Percaya gak? Mana? Kok gak lihat? Apa beda dimensi? Bukan, mata kita kotor. Mata kita kotor. Mata kita buat maksiat terus, jadi kita gak lihat. Ada yang sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Saya dari awal tadi nih udah ngoceh mulu nih saya nih. Dari jam berapa tadi? Jam 6 kelas rapat. Ngoceh mulu.
Habis baca Quran kita tadi, saya ngomong mulu. Ya Allah, ini omongan saya nih semua nih, sepersekian detik nih dicatat oleh malaikat yang ada bersama saya nih. Ya Allah, ada nggak rekamannya? Ada. Ini seperti sekarang ada live nih, live streaming. Ntar kita buka lagi. Nih, malaikat yang Allah tugaskan bersama dan membersamai kita, semua mencatat segala apa yang terlontar dari ucapan saya. Ya Allah, dan itu semua akan dimintakan pertanggungan jawab. Makanya dalam Al-Quran surah Saf ayat kedua dan ketiga, Allah Jalla Jalaluh memanggil kita orang beriman, memberi sebuah pertanyaan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Betul gak tuh? Coba buka Quran surat Safnya. Ma la taqul ma la taf'alun. Nah, ayo ulang. Baca terjemahnya. Saf. Kalau tadi Qaf ayat 16 sampai 18. Sekarang nih surat Saf. Bukan Safat ya, Saf ya. Ini saya tadi udah ngoceh mulu nih. Ajak Bapak Ibu untuk kembali kepada Allah dan Al-Qur'an. Ya Allah, ini kalau saya nggak amalin nih, Allah bakal tanya, Fawaz, Fauzan, lo dikasih tempat di Al-Mahdi sebulan sekali, ngajak orang begini begitu, tapi kau tidak kerjakan. Kenapa? Kenapa lu ngoceh ya, tapi nggak mau ngerjain? Allah, kira-kira Allah marah nggak? Pak, Allah marah nggak? Coba saya, apa kata Allah? Bapak, Ibu maaf ya, saya bukan mau ngajarin doang ya, saya cuma bacain doang. Saya takut banget ini kalau saya punya tujuan mau dibilang guru buat bapak-bapak semua, tapi saya nggak ngerjain tuh, kira-kira bagaimana tuh? Ini santai saya di akhirat nih, disiksa oleh Allah, dimurka oleh Allah lebih dulu dari bapak ibu sekalian. Kok begitu? Iya, karena orang yang Allah kasih ujian berupa kedudukan, mendapatkan tugas menyampaikan sesuatu yang besar, selain pahalanya besar, dosanya juga besar. Astagfirullahaladzim. Ayo, nah jelasin ya. Ini tentang agungnya, dahsyatnya sebuah ucapan. Maka kita kembali kepada Al-Ahzab ayat 70 tadi. Allah panggil saya dan anda orang beriman untuk bertakwa kepada Allah, dimulai dengan apa? Berkata perkataan yang benar, yang baik, yang jujur, yang selamat, yang manfaat. Itu semua terangkum dalam qaulan sadida. Kalau dusta, palsu, bohong, ngibul, ini lagi ramai sekarang nih, zaman ngibul. Orang yang suka ngibul aja dijadiin rujukan. Orang yang gemar ngibul sekarang dijadiin guru, dijadiin apa? Rujukan. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang apa? Assalamualaikum. Orang yang apa? Gemar ngibul, disingkat jadi gembul, paham nggak? Ya, orang yang gemar ngibul dijadiin rujukan. Coba itu, guru gembul. Saya nggak nyebutin orang ya, ini sebutan aja istilah nih. Guru gembul. Apa arti guru? Digugu dan ditiru, betul? Itu guru. Singkatan guru tuh digugu dan ditiru. Gembul, gemar, ngibul. Nah coba. Orang suka bohong jadiin guru, coba. La ilaha illallah. Kayak di Indonesia udah gak ada panutan. Musibah nih, betul gak? Ini musibah zaman akhir zaman nih. Orang yang suka bohong dijadiin guru, digugu dan ditiru. Na'udzubillah. Yang udah bertahun-tahun jadi guru sejati dibilang palsu. Nah, coba itu, rungkat katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba itu, zaman akhir zaman kayak begitu. Naam. Wa qulu qaulan sadida. Kata Allah, hai orang beriman,
ucapkan olehmu perkataan yang benar, yang jujur. Kalau bahasa kerennya, qaulan sadida adalah ucapan yang jelas, yang tegas, yang lugas, yang tuntas. Itu namanya apa? Qaulan sadida. Yang apa? Jelas. Terus lugas. Terus tegas. Terus tuntas. Lawannya 4 ini 1. Ucapan yang tidak pantas. Udah itu aja. Ya, ucapan yang tidak pantas. Nih, dengarkan Allah berfirman. Allah janji kalau kita mau ngamalkan perintahnya untuk berkata perkataan yang sadid, yang benar, yang jujur, yang tegas, yang lugas, yang jelas, yang tuntas, Allah berikan janji. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Pasti Allah perbaiki amal-amal kalian. Coba perhatikan ini. Jangan yang ngantuk, perhatikan. Amal perbuatan diperbaiki oleh Allah. Amal kita nih, amal perbuatan kita diperbaiki oleh Allah. Artinya, amal kita akan selalu baik. Perbuatan kita akan selalu diperbaiki. Tindakan kita diarahkan dan dibimbing oleh Allah. Asalkan kita mau berkata dengan perkataan yang sadid. Coba itu. Allahu Akbar. Ini ayat dahsyat loh Pak. Jadi Allah kaitkan perbaikan amal-amal perbuatan dengan catatan perbaiki dan jaga ucapan. 1. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan pasti Allah selalu ampuni dosa dan kesalahan kalian. Kekurangannya Allah tambelin, salahannya Allah tutupin. Dapat itu dari mana? Dari menjaga ucapan. Nah sini. Jadi ucapan tuh efeknya besar gak? Besar gak tuh? Jadi jangan dianggap remeh. Kan gue cuma ngomong doang, basa-basi, betul gak? Kan suka begitu kita ya. Kalau kita mau ngeles, ya kan? Ngomong sembarangan aja lu. Bercanda doang. Basa-basi doang. Yang ada bahasa jadi basi. Itu basa-basi itu. Ngapa sih ngelarang-larang gua ngomong gitu? Omongan tuh catat semua. Lah kan gua bercanda doang. Begitu katanya. Nggak serius enggak. Padahal nih dari omongan Allah perbaiki perbuatan. Tindakan, sikap, perilaku akan jadi baik dengan menjaga ucapan. Allahu Akbar. Maka dalam Al-Quran banyak panduan bagaimana cara berucap. Nih, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan karima, ada qaulan maisura, ada qaulan baligha, ada qaulan layyina. Urutan Al-Quran begitu banyak mengatur urusan ucapan. Mau dibuka semua? Hah? Buru gak? Apa jam berapa bang kita ngaji? Jam 7? Hah? Ada yang mau nikah? Alhamdulillah Habib, berkat Habib, Masya Allah. Ada yang mau nikah tuh. Berarti nanti nyambung Habib ya? Sesi kedua ya? Bulan depan nyambung lagi nih. Karena kita hari ini gak bisa lama-lama. Ada yang mau nikah, girang dengarnya. Mudah-mudahan Habibana Allah kasih keberkahan deh. Ya, orang mana Habib? Allahu Akbar. Qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah. Siapa orang yang taat kepada Allah wa rasulahu, taat pada rasulnya Allah. Lihat ini tadi sebelumnya berbicara tentang perkataan, ucapan yang benar.
Lalu Allah tutup ayat ini dengan waman yuti'illah. Orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah dalam urusan ucapan. Kalau orang mau meraih ini, perhatikan ini, puncak ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu rupanya bermula dari waqulu qaulan sadida. Dan Allah beritahukan kalau orang menjaga ucapannya, Allah perbaiki perbuatannya. Orang yang bisa jaga ucapannya, Allah ampuni kesalahannya. Dan orang yang mendapat amal perbuatan yang baik, dosa yang diampuni adalah orang yang paling beruntung. Maka Allah beritahukan, waman yuti'illah. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, itu bermula dari jaga ucapannya, faqad faza. Maka sungguh orang tersebut telah mendapatkan keuntungan, kemenangan, kelulusan, fauzan azima, dengan kemenangan yang sangat besar. Jadi rupanya kemenangan yang sangat besar yang akan Allah anugerahkan pada hamba-hamba yang beriman bermula dari menjaga ucapan. Subhanallah. Bib, apa jam berapa? 6:30 boleh? 6:30 boleh? Enggak. Oh gitu. Enggak, maksudnya kita ini sampai 6:30 apa boleh? Masih boleh? Plus makan. Subhanallah. Nah, masih ada waktu lagi berarti ya. Alhamdulillah. Nah, ini renungan Ahzab udah jelas belum nih kira-kira? Nah, kuncinya dari sini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ciri orang beriman, kalau tadi penjelasan Imam Ali bin Abi Thalib, rupanya dalam Al-Quran ada hal yang serupa. Yang bikin beda orang beriman dengan orang yang kafir dalam urusan ucapan. Kan tadi bermula apa? Ucapan. Sekarang pertanyaan, ucapan yang benar itu yang bagaimana sih? Jadi ada dua pertanyaan yang saya kasih nih, bocorannya nih. Yang disebut dengan qaulan sadida itu yang bagaimana sih? Dan bagaimana orang mampu berucap, berkata dengan qaulan sadida? Itu pertanyaan kedua. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan al-qaulus sadid? Ucapan yang benar itu apa sih? Jawabannya, ucapan yang benar, setiap ucapan yang landasannya ilmu. Maka itu yang bikin beda orang beriman dengan orang yang kafir. Yang bikin beda orang beriman dengan orang yang munafik. Orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang fasik, itu kalau berucap, berkata tidak ada landasan ilmu. Orang beriman, ucapannya landasannya ilmu. Satu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ucapan yang landasannya ilmu? Betul ya? Apa jawabannya? Landasan ilmu itu setiap ucapan yang ada dasarnya dalam qaulullahi. Ada landasannya dalam ucapan Allah. Lalu apa sih ucapan Allah itu? Ucapan Allah itu adalah ucapan yang paling terbaik. Ahsanul qaul. Apa itu ahsanul qaul? Ahsanul qaul adalah Al-Quran. Jelas nih? Saya ulang ya. Nih kesimpulannya, bocorannya. Yang disebut dengan qaulan sadida adalah ucapan yang landasannya ilmu. Nah, sekarang apa itu ucapan yang landasan ilmu? Ucapan yang ada dasarnya dalam sumber ilmu, yaitu ucapan Allah. Ucapan Allah itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sebaik-baik ucapan. Jelas nih? Karena Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Ini kalau saya mau pretelin nih, tadi setiap yang statement atau ringkasan yang saya buat ini, semua ada dasar dari Al-Qurannya. Tuh. Makanya sepertinya ini bakal dua apa namanya?
Dua apa? Hah? Dua sesi atau dua part. Kalau bahasa orang keren dua part. Bulan depan nyambung lagi nih. Karena setiap saya ucapan ini nih, setiap statement yang saya sampaikan ini ada dasarnya dalam Al-Quran. Tadi tuh yang disebut al-qaulu sadid, landasan ucapan berdasarkan ilmu. Ilmu itu adalah landasannya adalah ucapan Allah. Ucapan Allah adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Maka qaulan sadida ditarik sini, ucapan yang sejalan dengan sebaik-baik ucapan, yaitu Al-Quran. Jelas Pak? Assalamualaikum. Jelas tidak? Ini jadi kayak kuliah kita ini. Ya, dibuka lagi ada dasarnya, ada dasarnya. Subhanallah. Al-Quran. Gimana? Kita mau langsung contoh-contohnya apa mau dasar-dasar dulu nih? Beb, sampai jam 7 gak cukup ya Beb? Jam 8 Beb. Nah, sekarang kita ambil satu dulu contoh dasar Quran surah Al-Baqarah tentang ciri orang beriman yang beda dengan orang kafir dalam berkata, dalam bersikap. Kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26 aja, kita baca. Allah berfirman, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah nggak perlu segan menciptakan bermacam penciptaan yang bersifat fakta, ya, sekecil apapun, tapi itu ciptaan Allah. Untuk apa? Menguji mana yang beriman, mana yang kafir dalam menyikapi ciptaan Allah. Orang beriman faya'lamun, maka dia ngerti dulu. Sebelum komentar, dia ngerti dulu. Ada ilmunya. Yakin dulu. Ilmu dulu, baru komentar. Ya. Bahwa apa? Komentarnya annahul haqqu mir rabbihim. Tuh komentar orang beriman. Orang beriman tahu, yakin karena ada ilmu, baru komentar bahwa tadi tuh perumpamaan seekor nyamuk itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu segala sesuatu yang datang dari Allah. Itu faktanya. Al-haq itu apa sih? Sesuatu yang sesuai dengan fakta. Zon itu dugaan. Kalau hak itu sesuatu antara teori ucapan sejalan dengan kenyataan. Baik. Lo orang kafir gimana orang kafir? Ngucap fayaqulu. Nah itu kalau dalam bahasa grammar spontan komentar. Langsung komentar. Gampang banget komentar. Ada apa-apa nggak dipikir dulu. Langsung aja. Tuh. Langsung komentarin. Ada tabrakan, jeger tabrakan, langsung komentarin. Ini gara-gara ini sini, dia nggak tahu apa asal usulnya. Apa bisa jadi remnya blong? Langsung menjas orang. Ini yang salah, ini yang benar, ini yang benar, ini yang salah. Dia nggak tahu karena berkomentar secara spontan tanpa dasar ilmu. Dengan perumpamaan, karena orang yang kafir menyikapi dengan tanpa ilmu, Allah sesatkan pola pikir mereka dan jalan hidup mereka. Kemudian, dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Nah, lihat tadi yang disesatkan orang yang kafir, yang asal ucap komentar tanpa ilmu, dan Allah berikan bimbingan orang beriman yang tidak berani berkomentar kecuali dasarnya ilmu.
Terus, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. nah sebetulnya jangan Anda pahami berarti kalau gitu orang yang disesatkan oleh Allah, ya udah emang disesatkan oleh Allah. Ya, jangan salahkan dia, salahkan Allah. Oh begitu? Enggak. Allah tidaklah menyesatkan seseorang kecuali itu pilihan orang. Dia mau keluar dari taat, tunduk, patuh pada Allah. Namanya orang fasik. Arti orang yang fasik, orang yang keluar dari aturan Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, coba perhatikan ayat tadi. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Allah membimbing orang-orang yang banyak tadi itu. Siapa? Orang yang beriman, yang tidak pernah berani berkata, statement, mengkomentar, menulis, memposting, kecuali dasarnya ilmu. Bapak Ibu sekalian, dalam Quran surah Al-Hajj, ciri orang-orang yang bakal menjadi penghuni surga, mereka itu orang-orang yang Allah bimbing untuk selalu berkata ucapan yang bagus-bagus. Percaya nggak? Kalau orang yang kita nggak pernah dengar dari dia ucapan yang jelek, kalau bahasa jamaah khabar khair, ya siapa contohnya? Tuh guru kita Ustaz Hamzah tuh nggak pernah apa-apa di komentar depan beliau kecuali apa? Baik penilaiannya, khabar khair. Kalau kata orang jamaah, fulan sih khabar khair dah pokoknya. Nggak pernah dia ngomong, nggak pernah didengar tuh orang ngomong komentar yang jelek. Omongannya selalu bagus. Itu ciri orang-orang penghuni surga. Kata siapa? Kata Allah. Di mana adanya? Quran suratul Hajj. Quran suratul Hajj. Ayat berapa? Ayat 24. Halaman berapa? Halaman 335. Ayo, kebet. Buka halaman 335, ayat paling atas. Tentang ciri penghuni surga. Halaman 335 surah Al-Hajj. Allah berfirman, wa hudu ila tayyibi minal qaul. Coba deh perhatikan nih. Wa hudu ila tayyibi minal qaul wa hudu ila siratil hamid. Allah, ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang seperti ini ya Rabb. Wa hudu ila tayyibi minal qaul. Ciri ahli surga itu Allah bimbing ngomongnya baik, ngomongnya bagus-bagus, ngomongnya tayyib semua, nggak ada omongan yang kotor-kotor. Lawan tayyib khabith, ya. Lawan tayyib khabith. Terus kemudian buka ayat sebelumnya. Ini gambar ayat ini buat orang-orang ahli surga nih. Mereka dapat kenikmatan surga dimulai dari di dunia ucapannya bagus-bagus, maka dibimbing oleh Allah menuju jalan yang lurus. Buka ayat ke-23-nya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa hudu ila tayyibi minal qaul wa hudu ila siratil hamid. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita bisa mengucap ucapan yang bagus-bagus, yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Itu gambaran penghuni surga. Itu kan di surga. Lalu di dunia bagaimana cirinya? Cirinya wahudu ila at-tayyibi minal qaul. Cirinya penghuni surga itu yang di dunia dibimbing sama Allah, nggak berucap kecuali ucapan yang thayyib. Maka dari ucapan yang thayyib Allah bimbing mereka menuju jalan yang lurus sampai masuk ke dalam surga. Tuh, coba dari mana? Ucapan yang lurus. Nah, ini masih panjang nih.
Masih banyak nih ayat-ayatnya yang perlu kita uraikan, tapi waktu udah sempit nih. Jadi saya ingin lompat sebentar. Nanti sambungannya kita sambung di bulan depan insyaallah. Saya ingin lompat ke pertanyaan yang kedua. Tadi kan ada pertanyaan nih. Apa sih yang disebut dengan al-qaul as-sadid? Betul nggak? Ya, al-qaul as-sadid itu qaul yang landasannya adalah ilmu. Apa itu al-qaul as-sadid? Al-qaulut thayyib, ya, atau at-thayyib minal qaul. Landasannya sebaik-baik ucapan. Sebaik-baik ucapan siapa itu? Ucapan Allah. Apa itu? Al-Quran. Itu ntar kita baca di pertemuan berikutnya. Sekarang saya ingin lompat ke pertanyaan yang kedua. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala janjikan 2 perkara, bahkan 3, apa itu? Perbaikan amal, ampunan dosa, mendapat kemenangan yang besar, itu bermula dari al-qaulus sadid. Sekarang pertanyaannya, amal perbuatan yang baik, dosa yang diampuni, keuntungan dan kemenangan yang besar itu dapat diraih dengan ucapan yang benar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa keluar dari lisan kita ini ucapan yang benar? Betul gak? Kira-kira Bapak Ibu mikir sampai ke sana gak? Saya ulang ya. Kan tadi Allah bilang perbaikan amal dimulai dari perbaikan ucapan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara dan apa rahasianya orang gak bisa bicara kecuali bicara yang baik? Nah, kira-kira itu apa sebabnya? Berdasarkan ilmu orang ngucap yang baik-baik. Lalu bagaimana caranya orang ucapannya dasarnya ilmu, kan gitu? Apa sebabnya, apa penyebabnya, apa resepnya nih biar mulut kita nih nggak keluar dari mulut kita kecuali ucapan yang baik-baik itu, yaitu ucapan yang berdasarkan ilmu. Apa kuncinya coba? Habib Ali memang pansi di guru kita deh. Kata Habib Ali, bermula dari asupan. Jelas ini? Bermula dari, kok dari asupan? Iya, kan tadi Allah bilang ini nih, ya ini nih bagusin, maka amal kita jadi bagus. Ini nih benerin, nanti amal kita jadi bener. Nah sekarang pertanyaannya, ini nih gimana biar bener? Tahu nggak? Ini nih gimana biar bener? Dari mana mulanya? Nah karena ini anggota yang terbuka dan menganga hingga badan kita bisa kuat. Kalau ada yang masuk lewat sini, maka yang masuk juga kudu bener. Jelas ini? Ya, bener gak? Sekarang kalau orang gak makan, gak minum, bisa ngomong gak? Orang gak makan, gak minum, bisa ngoceh gak? Lemas. Ngapa sih lu? Hah? Ngapa emang? Tuh. Nih yang masuk ke sini nih, yang jadi tenaga, amal kita jadi bagus, perbuatan kita jadi bagus atau jelek, ini nih dari sini dulu nih. Bahan bakar dari sini masuknya, energi dari sini masuknya. Energi bisa baik, bisa jelek, dari sini masuknya. Ada pepatah Arab begini, min aina ata ila hunaka dhahab. Dari mana dia datang, ke sono juga bakal perginya. Jelas? Dari mana dia datang, ke sono juga bakal perginya. Wa min aina dakhal ila hunaka kharaj. Dari mana dia masuk, ke sono juga dia bakal keluar. Jelas ini jemaah? Assalamualaikum. Kong, jelas nggak Kong? Aki semua ini. Nini nya. Ya. Di sini nggak ada mbak-mbak beb, adanya nya. Sama emak-emak. Di sini aki-aki sama bapak-bapak. Yang paling muda sih siapa? Kalau bisa aja. Jelas ini, dari mana dia masuk? Dari mana dia masuk? Ke sana dia bakal keluar.
Dari mana dia datang, ke sana juga dia bakal pergi. Maka Imam Ahmad ibn Hanbal ya pernah menyampaikan sebuah riwayat dari Nabi. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Ada sebuah lagi asar atau apa itu? Kullu lahmin nabata min haramin asad jawarihu sya'at am abad. Setiap daging di tubuh kita ini, energi yang jadi tubuh kita jadi mana? Dan daging buat kita ini, bila berasal dari sesuatu yang Allah murka, yang Allah enggak suka, maka ini badan, hanya daging ini hanya pantas tempatnya di neraka. Kalau daging yang tumbuh, badan yang tumbuh berasal dari yang haram, maka badan ini tempatnya yang pantas cuma satu, di neraka. Tempat lain nggak pantas. Dalam satu ungkapan lain tadi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, daging kita nih tumbuh dari barang haram, haram bendanya, haram caranya, haram mendapatkannya, haram asalnya, asad jawarihu, maka seluruh anggotanya akan bermaksiat kepada Allah. Sya'at am abad, mau kagak mau dia akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena sumbernya, asupannya dari yang haram. Jelas ini. Bensin aja tuh ada macam-macam tuh. Bahan bakar ada diesel, bensin ada pertalite, ada pertamax, ada turbo. Itu kira-kira sama apa beda efeknya? Bapak punya motor, isiin bensin solar, rusak gak? Padahal isinya sama buat tenaga juga, cuman kagak cocok. Bapak ibu mobilnya bagus, isiin premium atau pertalite, berbet tak? Betul gak? Motor isiin turbo, larinya ngacir, tenaga tuh semua, energi tuh. Di mana yang bikin beda? Dari mana masuknya? Apa yang masuk? Tuh, karena ini masuknya lewat mulut, maka apa yang masuk ke mulut akan keluar lagi lewat mulut. Kalau yang masuknya halalan thayyiban, yang keluar al-qaulut thayyib. At-thayyib minal qaul. Kalau yang masuk yang haraman, khabisan, keluar dari mulut bukan yang thayyib. Keluar dari mulut bukan yang thayyib. Maka anggota nggak akan bisa berbuat baik. Itu bocorannya. Lanjutannya di bulan yang berikutnya. Insya bulan apa sih? Bulan November ya? Oktober, sekarang September ya. Oktober kita ketemu lagi. Kita renungkan lanjutan ayat-ayat seputar panduan Al-Quran terhadap ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.